Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, bahwasannya pada kesempatan kali ini kita bisa ketemu kembali dalam pembelajaran online. Dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini juga Bapak ingin mencoba menjelaskan mengenai materi PPKN kelas 11 semester ganjil unit kegiatan belajar mandiri 3 atau UKBM 3 dengan kajiannya tentang penggolongan hukum. Silakan kalian simak sampai selesai. Pada dasarnya, hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Dan aspek kehidupan manusia itu seperti kita ketahui itu banyak sekali dalam kehidupan manusia itu sendiri. Ya, ada aspek ekonomi, sosial, budaya, agama, kemudian politik, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian hukum. Di antaranya berdasarkan satu sumbernya, kemudian dua berdasarkan tempat berlakunya, tiga berdasarkan bentuknya, keempat berdasarkan waktu berlakunya, kelima berdasarkan cara mempertahankannya, keenam berdasarkan sifatnya, dan ketujuh berdasarkan wujudnya, serta yang terakhir penggolongan hukum atau klasifikasi hukum berdasarkan isinya. Nah, kita mulai penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. Itu meliputi satu hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Yang kedua adalah hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Yang ketiga adalah hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara. Yang keempat adalah hukum jurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim. Dan sumber hukum yang terakhir, yang kelima, adalah doktrin. Doktrin merupakan pendapat-pendapat para ahli hukum itu sendiri. Selanjutnya, pengklasifikasian hukum berdasarkan tempat berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam suatu wilayah, suatu negara tertentu. Kemudian yang kedua, hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal atau umum, berlaku di seluruh dunia, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada satu perjanjian internasional atau dikenal dengan istilah traktat. Dan yang ketiga adalah hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Selanjutnya kita lihat pengklasifikasian hukum berdasarkan bentuknya. Dibagi dua secara umum. Satu, hukum tertulis, dan dua, hukum tidak tertulis. Hukum tertulis dibedakan atas dua macam, diantaranya hukum tertulis yang dikodifikasikan dan yang tidak dikodifikasikan. Hukum tertulis yang dikodifikasikan yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misalnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan yaitu hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah sehingga sering masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah, dan keputusan presiden. Itu hukum tertulis. Nah, selanjutnya adalah hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedural
atau prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Misalnya norma adat atau kebiasaan dalam masyarakat. Penggolongan hukum berikutnya adalah berdasarkan waktu berlakunya. Satu, ada yang disebut dengan ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu wilayah atau daerah tertentu. Misalnya Undang-Undang Dasar RI tahun 1945, Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan RI. Kemudian yang kedua, ius constituendum atau hukum negatif, yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Misalnya RUU atau rancangan undang-undang. Sekarang bagaimana penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya? Satu, hukum material. Dua, hukum formal. Hukum material adalah hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Sedangkan hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya hukum acara pidana atau sering disebut dengan KUHP atau KUHAP. Kemudian hukum acara perdata dan sebagainya. Hukum berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua. Ada hukum yang memaksa dan ada hukum yang mengatur. Hukum yang memaksa adalah hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. Kemudian hukum yang mengatur, hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, atau dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum atau undang-undang. Misalnya, ketentuan dalam pewarisan atau abin testo, pewarisan berdasarkan undang-undang, baru mungkin bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat atau testamen. Sekarang bagaimana penggolongan hukum berdasarkan wujudnya? Ada dua, ada hukum objektif dan ada hukum subjektif. Hukum objektif yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan kata lain, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenai orang atau golongan tertentu. Kemudian hukum subjektif adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Kemudian hukum subjektif sering juga disebut hak. Bagaimana penggolongan hukum berdasarkan isinya? Nah, penggolongan hukum berdasarkan isinya itu yang pertama ada yang disebut dengan hukum publik dan yang kedua ada yang disebut dengan hukum privat. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau warga negara, menyangkut kepentingan umum atau publik. Nah, hukum publik ini terbagi atas satu, hukum pidana, yaitu mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. Kemudian hukum tata negara, yaitu mengatur hubungan antar negara dengan bagian-bagiannya. Kemudian hukum tata usaha negara atau administratif negara, yaitu mengatur tugas kewajiban pejabat negara. Dan hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan sebagainya. Nah, sekarang hukum privat atau sipil. Apa itu? Hukum privat atau sipil adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Hukum privat terbagi atas dua bagian. Satu, hukum perdata, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu secara umum. Contoh, hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, dan hukum perkawinan. Selanjutnya, hukum privat itu mencakup hukum perniagaan atau dagang, yaitu hukum yang mengatur
hubungan antar individu dalam perdagangan. Contohnya hukum tentang jual beli, utang piutang, pendirian perusahaan dagang, dan sebagainya. Nah, demikian tadi anak-anakku sekalian penjelasan mengenai klasifikasi atau penggolongan hukum secara umum. Itu ada 8. Nah, sekarang Bapak akan mereview atau mengevaluasi sejauh mana kalian bisa memahami materi yang sudah tadi Bapak sampaikan. Nah, review ini dalam bentuk tugas individu dengan pertanyaannya ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama, sebutkan 8 klasifikasi atau penggolongan hukum. Pertanyaan kedua, sebutkan klasifikasi hukum berdasarkan sumbernya. Pertanyaan ketiga, apa yang dimaksud dengan hukum nasional? Keempat, hukum positif adalah. Kemudian yang kelima, berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi menjadi hukum material dan hukum formal. Coba kalian jelaskan apa perbedaannya masing-masing. Nah, silakan kalian kerjakan di buku tugas, jangan lupa ditulis terlebih dahulu soalnya, kemudian dijawab, setelah itu difoto dan dikirimkan tugasnya ke grup tugas Telegram. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mengerjakannya dengan mudah. Demikian apa yang bisa Bapak sampaikan atau jelaskan. Mudah-mudahan kalian bisa sekali lagi memahami dan menambah wawasan pengetahuan tentang penggolongan hukum. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata dari Bapak, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.